I don't wanna leave your arms tonight. I'm falling, still falling for you. I just wanna stay here by your side. I'm falling. Diberi kodo hamil Tuhan nomor pungu di bagas namion. Iman Allah bokat tali Tuhan. Tugedung songan nang tugariza di pesta pamasumayran ni ali Tuhan asih marham saat tangan memadaing dokter nami di bagasan sadarion. Pati urali Tuhan cuaca di bagasan sadarion agar mina di perdadan nami Tuhan nang borasan nang mula budari oma na mga ramote amin. Asih marham ali Yesus Tuhan nami jalo matangi yang iliri. Amin. Time has come. Every song has been sung. When the fire's burning low, I still want you to know. And I don't wanna leave your arms tonight. I'm falling, still falling for you. I just wanna stay by your side. I'm falling, still falling. Gedung media sudah dibutuhkannya seharusnya pemberkatan gereja itu pencatatan, karena dasar mencatatkan itu adalah surat nikah gereja dilaksanakannya hari ini. Kita anggap pemberkatan gereja itu pencatatannya. Itu sepakat. Saya sudah menerima berkas di sini melalui ibu itu kemarin bahwa akan melaksanakan pencatatan perkawinan pada Maret 1994. Ya, Bapak Jadaya Simare-Mare dan Ibu Teti TS-nya Jadi itu rumahnya semacam oh dan November Silari nasihat perkawinan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pada bab 1 pasal 1 dikatakan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara satu orang laki-laki dan satu orang perempuan. Sama pasal perkawinan dimaksud di sini bagi umat Kristiani dan gereja, bagi Hindu memelihara, dan bagi organisasi keagamaan adalah sesuai dengan organisasi. Nggak usah, sudah ada namanya. Kalau dulu kembangnya kalau apa? Bentar dulu ya, saya kalau foto bentar dulu. Nanti dulu. Ya, saya foto dulu. Oke, nanti pulang di Muskajaya. Jadi masuk tadi dari tol dari Asia. Mulai kan Pak. Baik, saya telah menjelaskan penjabatan perkawinan yang dalam saya yakin dan percaya pada saat pemberkatan tentang Yus Kajian hamba kita pasti akan menyampaikan apa yang telah dipesankan dan tidak pemerintah hadir juga menyampaikan seperti itu tentang bahwa perkawinan itu kekal selama-lamanya. Artinya kami tidak berharap mencatatkan perceraian, adalah perceraian. Sebab itu pada hari ini Sabtu tanggal 18
Maret tahun 2023 surat keempat terangkan perkawinan perkawinan ditetapkan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Terima kasih. Selamat menuju baru, semoga cepat dapat hubungan biar Bapak langsung laporan ini ya. Kurang lebihnya dalam hal penyampaian saya ada yang tidak berkenan di hati sebesarnya. Tadi saya ucapkan selamat menuju baru, selamat menjalankan pesta pada hari ini. Kami berkati. Dengan demikian sudah selesai perjalanan perkawinan hari ini. Kamu Romuna margasi mare-mare jadi dinaneng mamuhay ulaw tahita di bagasan manogoton tulang natulang jadi nunga siapa kata tu gereja telah mapabor haton pasaton tu huriai di pamasu-masuan perboga suni arab yang kota di bagasan sadariwa keluarga besar si mare-mare ni huriami ali Tuhan lumubi manak kami natoras ni anak pon nami do guru anak pon dohot guru nami atong pasahat kami maulam nami ali Tuhan satu tangan noma nama pasahaton do majalo ulaun adat nabar tu napinukan ni punami juru-juru atong pasahat kami yang eleh-eleh nami on di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami dohot di purba dia martangiak kami Tuhan kasih maroham kami amen. Sadari yomma ari dapat dulu ador sebijaloho masuk pasir perbugasan sian kita naikot bapak sama mama songon naik manulang yamu saya disorpinkan si pangalam muna saya do dekke muna jala sada do ingan si orang mawina tiga kali Alhamdulillah. Ono ki belum amer. Nung sami kau juga, ala, aku nunggu lagi beda belum. Anak buruk. Ngaku. Iya kok ijan dua. Kemarin aku turun taruh aja. Oh disuruh ya? Kenapa bang? mau liate ma dus ni rohata oh itu lah nyan ulos songonon partordingna di bagas nabi do tadi nggak dus rohata di semua inganan taban ulota songon sarapan ima songon acara naing mabuha-buhay ulota sedarion mulai tabuan anon iana tahun oh itu lah buru nami nanaing gabe parungan muna sok songon anak muna nanaing gabe elanami kahoba namara bangso di Banua Gijang Tuhan na ditadahami marhide-hide ane-ane mari pasat rohanami ale Tuhan ala didalahami dope asini roham do dengan di basam ale Tuhan nama kolong ni roha ale Tuhan keluarga silalahi dohot keluarga sakap nami sadarion ale Tuhan dinalaw ni roham nabion ale Tuhan posno rohanami ale Tuhan tandu bima songoni acara di adat na nangulon nami ho Tuhan marhide lo moni roham asal nang mandibil hami atong sen hatam ali Tuhan atong sudah salut na hami di son ali Tuhan tarlumo bima di hasuson bolon nami ali Tuhan siapa na ujung na ali Tuhan padusan nagudang no hami ali Tuhan makiti pangalahara papayon nami di hami ganup jolma tarlumo bima tong maradopon ali Tuhan badia doang koho au pumatong lusa nami nagudang di bagasan para siya masa utama tong hami di jolo atong dalo matang tanyang nami no usatay maridegite anak musuh jadi pengantin depan
Tahan. Jangan maju lagi ya. Abang jalan satu. Senyum. Smile. Oke, pakaiin ininya. Oke, senyum. Pakaiinnya dengan senyum. Abang lihat kakaknya aja. Lihat kakaknya, Bang. Kayaknya deg-degan ya. Oke, bunganya dikasih 1, 2, 3. Oke, tahan dulu, senyum dipegang. Saling pandang, senyum. Bang, lihat kakaknya aja. Oke, lihat kamera dua-duanya, senyum. Kamera sini. Oke, lihat kamera semua, senyum. Oke. Saling lihat. Saling pandang. Terakhir cium keningnya ya. Dikit. 1, 2, 3, senyum. Oke. Belum. Oke, cukup. Today I will walk with my hands in God. Today I will trust in Him and not be afraid. For He will be there. For He will be there every moment to share on this wonderful day. He Pengantin dan keluarga akan memasuki ruang gereja ini dengan disambut pujian, dan kami memohon kepada jemaat Tuhan untuk berdiri. My hand in God. Today I will trust in Him and not be afraid. For He will be there. For He will be there every moment to share hari bahagia dan bersamamu, Yesus Tuhanku. Keluarga pengantin, kami menyambutnya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Kita akan sebentar lagi membacakan dan penandatanganan surat pernyataan pemberkatan nikah yang akan dibacakan oleh Bapak Guru B. Sinaga, dan setelah itu nanti akan dilanjutkan dengan penandatanganan surat pernyataan. Waktu dan tempat kami persilakan. Surat pernyataan. Kami yang bertanda tangan di bawah ini, pertama, nama Samuel Tiopan Simaremare, tempat tanggal lahir Bekasi 28 Maret
1994. Alamat Jalan Keranggan Kulon, RT 005 RW 009, Kelurahan Jatiraden, Kecamatan Jati Sampurna, Kota Madya, Bekasi, Jawa Barat. Anak dari Bapak Sintua Jadaya Simaremare almarhum, Ibu Teti Simanjuntak. Alamat Jalan Keranggan Kulon, RT 005 RW 009, Kelurahan Jatiraden, Kecamatan Jati Sempurna, Kota Madya, Bekasi, Jawa Barat. Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama dalam surat pernyataan ini. Kedua, nama Biopember Silalahi. Tempat tanggal lahir Pematang Siantar 5 November 1996. Alamat Jalan Keranggan Raya, Gang Randu, RT 005 RW 009, Kelurahan Jatiraden, Kecamatan Jati Sampurna, Kota Madya, Bekasi, Jawa Barat. Anak dari Bapak Lindung Parsaoran Silalahi, Ibu Luciana Boru Sinurat. Alamat Jalan Bahbinonom Kanan 17, Kelurahan Sigulang-Gulang, Siantar Utara, Pematang Siantar, Sumatera Utara. Selanjutnya disebut sebagai pihak kedua dalam surat pernyataan ini. Kami pihak pertama dan pihak kedua menyatakan di depan pengurus Gereja Pentakosta Indonesia Sidang Ujung Aspal Jatimurni, Pondok Melati, Bekasi, dengan disaksikan oleh orang tua atau wali dari kedua belah pihak yang turut membubuhkan tanda tangan di bawah ini bahwa: 1. Dengan persetujuan bersama pihak pertama dan pihak kedua atas dasar cinta kasih tanpa paksaan dari pihak lain akan melangsungkan pernikahan kami di Gereja Pentakosta Indonesia Ujung Aspal Jatimurni, Pondok Melati, Bekasi. 2. Pihak pertama dan pihak kedua belum pernah menikah dan tidak punya ikatan kepada pihak lain yang dapat mengganggu atau menggagalkan pernikahan kami. 3. Pernikahan kami ini disetujui dan direstui oleh orang tua strip wali kedua belah pihak untuk diberkati di Gereja Pentakosta Indonesia Ujung Aspal Jatimurni, Pondok Melati, Bekasi. 4. Dengan senang hati kami bersedia menjadi anggota serta akan mematuhi segala peraturan Gereja Pentakosta Indonesia. 5. Apabila di kemudian hari ada gugatan dari orang tua atau famili dari kedua belah pihak atau dari pihak lain atas pemberkatan pernikahan kami ini, maka kami sanggup bertanggung jawab dalam hal ini. Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tanpa paksaan dan tekanan dari siapapun untuk dapat dipergunakan bila mana perlu. Jatimurni, 18 Maret 2023, tanda tangan pihak pertama di atas meterai Samuel Tiopan Simaremare, tanda tangan pihak kedua Biopember Silalahi, saksi pihak pertama Dr. Andus Berham Simaremare, saksi pihak kedua Donald Pandapotan Silalahi. Demikian pembacaan surat pernyataan. Maka kami mengundang kedua calon mempelai untuk hadir di depan membubuhkan tanda tangan di atas meterai beserta kedua pihak saksi dari para anak dan pihak perboru. Kami mengundang ke depan secara bersama.
sudah membubuhkan tanda tangan di atas meterai dan juga bersama dengan saksi-saksi dari kedua belah pihak. Sekarang saatnya kita akan masuk dalam ibadah pemberkatan nikah Saudara Samuel Tiopan Simaremare dengan Biofember Boru Silalahi. Dan kita mengangkat satu pujian kepada Tuhan sebelum kita masuk dalam doa pembukaan berfirman oleh Tuhan dan berkata, berkat kemurahan-Mu Kau hiasi kehidupanku dengan penuh berkat Tuhan. Hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan. Katakan terima kasih. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kita sama-sama masuk dalam doa pembukaan. Kita berfirmanlah ya Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku mendengarkan-Mu. Nyatakanlah kepadaku untuk memuliakan nama-Mu. Penuhilah jiwaku dengan kasih karunia-Mu. Haleluya. Amin. Jemaat kami hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Pagi hari ini kami sangat bersyukur kepada Tuhan, karena anak-anak Tuhan boleh datang ke bait-Mu yang kudus, keluarga besar, keluarga Aritonang Simaremare,
dan keluarga besar Silalahi bersama-sama sidang jemaat Tuhan, Gereja Pentakosta Indonesia Sidang Ujung Aspal, dan semua keluarga yang mengasihi. Karena hari ini hari bahagia, perjanjian dan gambar daripada firman Tuhan, digenapkan hubungan Kristus dengan jemaat melalui pernikahan kudus yang sebentar akan diselenggarakan di Bait Kudusmu, di mana anak kami Samuel Silalahi bersama boru kami Bio Fember Boru Silalahi, ya Tuhan, Samuel semare-mare untuk menerima pemberkatan nikah kudus yang akan dipimpin oleh hamba-Mu, Bapak Pendeta kami T. Huta Barat, Gembala sidang di tempat ini. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hadirlah Tuhan lewat kekuatan Roh-Mu. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu, taruhkan roh hikmat dan perkataan-perkataan sorgawi untuk menyatakan perjanjian nikah kudus, sehingga anak kami Samuel Semare-Mare dan Bio Fember Boru Silalahi, mereka menjadi satu keluarga yang diberkati Tuhan, keluarga yang menyatakan kasih Tuhan, keluarga yang menjadi saluran berkat Tuhan. Kami boleh melihat pembelaan-Mu khususnya buat Ibu Sintua kami Semare-Mare. Dia berjuang membesarkan anaknya, dia berjuang menjadikan anaknya, dan demikian keluarga Silalahi, sehingga hari ini Tuhan, hari bahagia. Maka kami serahkan seluruh hidup kami, urapi kami semua, para pelayan-pelayan-Mu yang memimpin puji-pujian, yang memainkan musik, semua bagian-bagian yang terlibat dalam penyelenggaraan pernikahan kudus ini. Tuhan yang memberkati, Tuhan mengurapi. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Berkata Tuhan Yesus doh somba di sitorang hari ini. Haleluya. Kita memuji Tuhan, kita meninggikan nama Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus doh somba di sitorang hari ini. Ibana doh puji satu hari ini. Ibana dorong aku napasona rohku satonton. Ibana dorong aku napasona rohku satonton. Say nasonang domoluku molorapon Yesusi mandi barnganang arian sayu puji Yesusi. Ibana dorong aku napasona rohku satonton. Ibana dorong aku napasona rohku satonton. Haleluya. Saatnya kita akan mendengarkan pujian dari muda-mudi HKBP Jakarta. Janji setia
itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Hari ini Samuel Tiopan Simaremare bersama dengan Biopember Borusilalahi di hadapan Tuhan dan di hadapan orang tua, juga di hadapan jemaat. Kalian berjanji untuk bersatu menjadi suami istri yang akan dilaksanakan hari ini oleh Tuhan. Maka ada cincin sebagai lambang kesatuan dari sebuah keluarga. Maka nyatakanlah janjimu di hadapan Tuhan, demikian juga di hadapan Allah dan umatnya. Saya Samuel Tiopan Simaremare menerima engkau Biopember Silalahi, istri saya yang sah. Saya akan bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga untuk memenuhi keperluanmu dan keperluan keluarga kita. Saya akan mencintai engkau, berlaku setia dan adil, baik di masa senang ataupun susah, baik di masa sehat ataupun sakit, baik di masa kaya ataupun miskin, sampai maut memisahkan kita. Saya berjanji akan menuntun keluarga kita pada kedewasaan kasih Kristus. Di hadapan Allah dan umatnya, cincin ini adalah tanda kesetiaanku. Di hadapan Allah dan umatnya, saya Biopember Silalahi menerima engkau Samuel Tiopan Simaremare sebagai suami sah saya. Saya akan menjadi penolongmu dalam membawa keluarga kita di dalam kasih Kristus. Saya akan mencintai engkau, berlaku setia, dan menghormati engkau sebagai kepala rumah tangga, baik di masa senang atau susah, sehat atau sakit, baik di masa kaya atau miskin, sampai maut memisahkan kita. Saya akan membawa keluarga kita menuju kedewasaan pada kasih Kristus. Di hadapan Allah dan umatnya, saya berjanji, cincin ini adalah tanda kesetiaanku. Baik, dipersilakan kembali dulu kita masuk.
bemba, saika bemba, marsangapa, marsadama, jakon matu. Dalam satu hati, dalam sehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihimu, Yesus, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya.
melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Waktu sayulini samburo di si uasmi ai manang behajar budi sahibi nama luhut nasi oloi ma jauh-jauh naik lului mual nahuli sopora matuhan muali Ay manang dunia mabaur, manang dunia mabaur buari dengan pakor honi sumur tumpah si jaloni naro mana huisiani oloi ma jauh-jauh naik lului mual nahuli Sopola martuhan muali Bosea di hona mai Ai hangoluan dogoani Nadapot ni Jesus doi Udarna na agani usehoni Humoko pardosa doi Oloi ma jauh-jauh lului mual nahuli sopola matuhan muali Bosea di hona mai Masihol dohoro tahui muali nang oberi joton di ai molan na ias mari disi Tarbail tohas gusurgoi Oloi ma jauh-jauh naik lului mual nahuli sopola matuhur muali Bosea di hona mai Oloi ma jauh-jauh naik lului mual nahuli Bola matuhun muali Bosea di hona mai. Bapak Ibu, saudaraku, silakan dulu kembali ke tempat kita masing-masing. Berlokasi di Jatimurni. Selamat menikmati ibadah kita pada hari ini. Dan kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan di sana sini, dan doakan, kita berdoa terus supaya yang terbaik menjadi persembahan kita kepada Tuhan. Diberkatilah setiap orang yang datang kepada Tuhan. Kami memberkati setiap orang yang ada di rumah Tuhan. Amin. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita ada berada di dalam rumah Tuhan, menghantarkan anak-anak kita untuk menerima pemberkatan nikah dari Tuhan lewat permohonan yang telah disampaikan oleh keluarga. Lebih kurang 6 bulan yang lalu dimulai, Ibu Sintua kami J. Simaremare Boru Simanjuntak datang ke rumah pendeta kita untuk menyampaikan rencana keluarga atas pernikahan anak kita hari ini. Dan puji Tuhan, hari ini boleh bersama-sama dengan kita ada di tempat ini. Dan saya yakin penuh semua kita sehat hari ini, haleluya. Ya, kalaupun ada sedikit kurang-kurang, tetap kita syukuri. Dan kita pasti sehat nanti. Ya, lebih sehat karena kita bersuka cita menghantarkan anak kita
menerima berkat dari Tuhan. Firman Tuhan yang akan kami sampaikan, kami ambil dari Matius pasal yang ke-7. Matius pasal yang ke-7 dimulai ayat 34. Yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia kita semua yang telah mendengarkan firman Tuhan ini. Dan setelah mendengarkan, tentu kita mau merenungkan dan selanjutnya berusaha untuk melakukan seturut dengan kehendak Tuhan, bukan seturut dengan kehendak kita. Karena kalau kehendak kita itu bukan menjadi kebahagiaan, baik kebahagiaan dalam kehidupan kita dalam jasmani ini, terlebih kebahagiaan yang akan Tuhan berikan kepada kita kelak, yaitu janji kehidupan kekal. Saya mengajak kita terus membangun diri dalam iman percaya kita. Kalaupun kita hidup sekarang ini adalah kesempatan bagi kita untuk memperoleh janji Tuhan, yaitu kehidupan kekal. Firman Tuhan ini disampaikan oleh Yesus sendiri kepada para murid-muridnya sebagai pembekalan bagi mereka menjalani kehidupan percaya mereka kepada Tuhan, supaya lewat teladan-teladan mereka ada banyak orang yang percaya kepada Tuhan dan mengikut Tuhan seperti kita dan seperti mereka. Siang hari ini saya melihat kita semua agak tegang. Saya nggak tahu, mungkin karena tadi lagu pujian dari Jemaat GP Ujung Aspal, saya nggak tahan melihat berdua ini. Langsung menetes air matanya luar biasa. Dia pikir mungkin inilah terakhir kali bagi Samuel duduk sebagai pemuda di sini sebagai musik. Bio juga ingat juga sering kali ke sini, walaupun dia banyak di Jogja. Ya. Hari ini terakhir kalian sebagai pemuda. Mulai siang nanti sudah menjadi bapak dan ibu, ya. Jadi boleh tegang, tapi jangan terlalu tegang, ya. Sambil tadi jalannya itu agak semangat dia, datang tegap, tapi terlalu kaku jadinya, karena terlalu tegang, ya. Itu biasa itu, ya, karena namanya pertama dan terakhir. Jangan pernah berpikir engkau masih mengulanginya nanti, nggak bisa. Kecuali karena dipisahkan oleh kematian. Ya. Tanggal 3 kami melakukan konseling pranikah kepada kedua mempelai ini. Kami baru pulang dari Sidempuan, Bio baru datang dari Jogja. Samuel standby di Jakarta. Ya. Dalam seluruh aktivitas dalam konseling pranikah itu, mereka kita bekali tentang rumah tangga. Mereka kita berikan pengalaman-pengalaman kita. Karena memang pernikahan itu adalah sekolah yang tidak pernah mengeluarkan sertifikasi kelulusan. Dia terus belajar. Dia terus belajar. Dan sampai maut memisahkan, belajar dan belajar. Karena itu kita sampaikan kepada mereka, tetap bekali diri, belajar dalam rumah tangga. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saya mengajak kita semua hari ini bersyukur, khususnya kepada inang sintua kami, masih bisa melihat anak kita Samuel. Masih ada 2 lagi. Kiranya Tuhan menolong
Inang sehat tetap menghadapi kedua putri kita ini, ya. Dan termasuk Samuel nanti harus banyak membantu mama ya, karena orang tua itu harus dibantu. Dia tidak lagi berpikir bisa sendiri, apalagi ditinggal sama bapak. Di anak-anak lah yang menolong supaya dia kuat menghadapinya, ya. Kiranya Tuhan memberikan jodoh yang cepat kepada putri-putri kami berdua ini, karena mereka ini sudah menyusul. PPU Ujung Aspal sedang lagi menyusun program pernikahan anak-anak yang saat-saat ini sudah banyak yang menanti, ya. Ada yang sudah punya jodoh, ada yang sudah dekat, ada pula yang masih jauh. Kira-kira begitu. Dan yang jauh ini perlu doa. Ya, saya mohon kita semua doakan anak-anak kita ini supaya mereka segera mendapatkan jodoh. Firman Tuhan berbicara tentang dasar dari sebuah bangunan, atau dua macam dasar yang diingatkan oleh Yesus kepada para murid-muridnya. Dikatakan setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan yang melakukannya, ya sama dengan orang yang bijaksana. Kokohnya sebuah bangunan sangat ditentukan, sangat berperan penting. Fondasi dari bangunan itu di mana dan bagaimana dia dilaksanakan atau ditempatkan. Fondasi ini menjadi sebuah yang penting dari sebuah bangunan dibandingkan ornamen lain dari bangunan itu sendiri. Sekilas info, saudara yang kekasih dalam Tuhan, bangunan Menara Pisa yang terletak di kota Pisa di Italia merupakan sebuah bangunan gereja atau menara gereja katedral yang ada di Italia, yang dibangun sekitar 1173 atau tahun 1173 dan selesai 1372 dengan tinggi sekitar 57 meter dan beratnya itu sekitar 14.500 ton dengan anak tangga sekitar 294 anak tangga. Kalau saudara perhatikan, saya coba boleh lihat juga gambarnya. Saya udah kasih itunya, kalau boleh dilihat. Nah ini dia, ya. Ini kelihatan miring, saudara. Padahal sebenarnya dia tidak disetting atau tidak dibangun atau dirancang untuk miring. Tapi dalam perjalanannya menara ini menjadi miring. Dan setelah diteliti rupanya kemiringan itu terjadi karena ada dari satu sudut tempat pondasinya itu berada pada posisi tanah yang lembek. Ya. Berada pada posisi tanah yang lembek. Sehingga dia tidak mampu menahan beban yang begitu berat, sehingga posisinya sekarang ini menjadi miring. Ya. Kita tidak bicara tentang ini semakin menarik setelah miring, bukan. Tapi yang kita coba katakan hari ini adalah ini tidak dirancang untuk miring, tetapi menjadi miring karena ada fondasi gempa pada posisi tanah yang lembek. Yaitu pada tanggal 17 Oktober 1987 dengan skala Richter 6,9 skala Richter atau 7 skala Richter, maka beberapa bangunan yang ada di kota San Francisco dan sekitarnya itu mengalami keruntuhan besar. Tapi jembatan ini yang berada di pondasi laut atau dasar laut, dia berdiri kokoh. Dan setelah diteliti, rupanya pondasi-pondasi ini berada pada bebatuan yang sangat kuat. Ya. Bebatuan San Andreas yang ada pada pondasi-pondasi di mana
jembatan gantung ini diletakkan. Sehingga sebesar 7 skala Richter gempa bumi, dia berada pada posisi yang kokoh dan tetap sampai saat ini dapat digunakan sebagai penghubung dari kota ke kota lain. Saudaraku yang kekasih, dari 2 contoh itu sederhana saja saya berkata, masih banyak contoh-contoh yang lain. Tapi hari ini kita melihat 2 hal ini untuk kita tarik dari apa yang dikatakan oleh Yesus tentang pondasi kehidupan atau dasar kehidupan yang dijalani oleh kita, orang-orang yang percaya kepada. Firman Tuhan berkata kepada kita hari ini, akan sama seperti orang yang bijak, yang menempatkan dasar bangunan yang dibangunnya di atas dasar batu atau di dasar batu karang. Ya. Bijak dalam hal ini saya mau sampaikan kepada kita dari apa dikatakan oleh Yesus saat kita mendengarkan perkataan Tuhan dan diajarkan untuk kita melakukan, sama halnya seperti seorang yang bijak yang membangun rumah atau mendirikannya di atas batu. Bijak dalam hal ini Samuel dan Bio dikatakan di sana tidak saja sekedar mendengarkan secara sungguh-sungguh dari apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, tetapi bijak di situ ada terdapat juga action atau tindak lanjut yang dimiliki oleh setiap orang. Kecerdasan atau kebijaksanaan itu ada 4 hal yang disampaikan oleh para ahli. Yang pertama adalah kecerdasan fisik atau kecerdasan tubuh yang perlu dimaksimalkan oleh setiap orang. Kedua adalah kecerdasan mental atau intelektual. Kalau kecerdasan fisik adalah tubuh kita harus kita jaga, harus kita pelihara dalam kondisi yang sehat, dalam kondisi yang prima, dalam kondisi yang mampu mengatasi persoalan-persoalan kesehatan yang begitu melanda kita zaman akhir ini. Ya. Pola makan kita, pola istirahat kita, pola kerja kita, ini mempengaruhi daripada kondisi fisik kita. Samuel, kita ketahui berdua ini para ahli loh, ya, dan pula maksud saya ahli-ahli di struktur bangunan atau di kontraktor. Saya tahu beliau ini bekerja di sana. Jadi mulut ajari nasida, Allah kurang pahami daripada ibana. Ya. Tapi karena ini pendeta harus mengaplikasi sebuah firman Tuhan dengan format bangunan, iji maju Samuel do Bio. Ya, kalian kami pakai dulu sejenak. Ya. Kecerdasan fisik tadi dikatakan yang dimiliki oleh setiap orang harus menjaga fisik kita supaya tetap sehat. Ada istilah kita katakan tubuh yang sehat, ada jiwa yang sehat. Kalau tubuh kita sakit, seringkali kita dipengaruhi tubuh itu menjadi kadang-kadang kita stres. Ya. Kadang-kadang kita tidak mampu menjawab tantangan, padahal tantangan itu tidaklah terlalu berat. Tapi karena tubuh kita tidak sehat, diterjemahkan tubuh ini menjadi panik akhirnya. Jadi kalian berdua perlu menjaga isi kalian ya. Bekerja boleh, jangan pula karena bekerja nggak ingat waktu istirahat. Buru-buru bekerja tidak ingat untuk istirahat ataupun sarapan misalnya. Ini era kita sekarang ini banyak kali ini masalahnya. Mungkin pada zaman sekarang ini, pada saat-saat kalian umur segini nggak terasa. Tapi nanti kalau ini berulang dan terus-menerus berlangsung, itu berdampak negatif loh kepada kesehatan kita. Karena kita Sintua Erwin itu seringkali kita bilang, makan bang. Umur segitu saja sekarang sudah lambungnya bermasalah. Ya, kalau udah lambung bermasalah, dampaknya kepada yang lain ini bisa terjadi. Jadi Bio, kau sekarang tidak sendiri lagi.
Ingat di sampingmu itu ada Tuan Samuel Tiopan Simaremare. Selama ini kau mungkin service ya, layani sendiri, take it or leave it, sambil jalan makan boleh. Kalau sekarang usahakan makan bersama. Ya, bisa pesonari do inata. Saya siap pun deh. Yuk makan yuk sama-sama. Duk siap sarapan, siap mesti jus. Yuk minum. Nah, gitu ya. Tabodo. Ala memang lah julu dak soni. Ala super sibuk. Ya, alain uang ngapain si ube. Gunakan dengan baik. Servis istri semakin baik. Gitu ya. Tapi kalian sekarang walaupun sama-sama bekerja harus menjaga itu. Kecerdasan fisik, kecerdasan mental atau intelektual. Kecerdasan intelektual ini perlu improve. Yang sudah engkau miliki saat ini, keilmuanmu itu perlu ditingkatkan, perlu ditambahkan, perlu terus diisi. Supaya itu akan membuat engkau semakin tangguh menghadapi tantangan-tantangan kehidupan kita. Saya termasuk salah satu pegawai yang sering kali memperbaiki apa yang saya kerjakan hari ini, apa yang saya kerjakan saat ini, besok harus lebih baik. Ya, itulah sebabnya saya laku di beberapa perusahaan. Udah tua pun masih laku. Nah, itu karenanya. Karena pola cerita-cerita honau, alaya saya butuh halahon maksud. Ya, intelektual kita itu terus bangun terus perbaiki, terus tambahkan. Sekolah perlu, kalau itu ada kesempatan kalian. Kecerdasan intelektual. Yang ketiga adalah kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional ini adalah memahami diri sendiri dan memahami perasaan orang lain yang ada di sekitar kita. Pada saat konseling para nikah kemarin, ada hamba Tuhan menyinggung sedikit mengenai Samuel. Samuel ini emosionalnya kecil orangnya, tapi emosinya tinggi loh. Yang besar pun mau dihantam sama dia, padahal dia kecil. Nah, ini dia. Jadi hari ini harus ada dampak dari firman Tuhan, ya. Kecerdasan emosional kita adalah bagaimana kita menguasai emosi kita dalam diri kita sendiri, termasuk juga terhadap lingkungan yang ada di sekitar kita. Oleh karena engkau emosi, kau atuk orang lain, itu masalah. Perasaan kita, perasaan orang lain bagaimana? Kan gitu. Ini yang banyak sekarang ini terjadi di antara kita, bahwa sedikit saja serempetan misalnya, senggolan, bahkan ada terjadi sampai masuk kasus hukum, kan gitu. Hanya karena emosi. Tidak bisa menguasai diri sendiri dan tidak juga menguasai perasaan orang lain yang ada di sekitarnya. Ada waktu itu yang tren itu mobil kuning dihajar sama Pajero atau apa itu. Kira-kira begitu, ya. Akhirnya minta maaf. Banyak hanya minta maaf. Nah, kita yang sekarang melihat itu harus belajar dari situ. Untuk menjaga kecerdasan emosional kita dan terpelihara. Karena kita menguasai emosi kita. Dan yang terakhir adalah kecerdasan spiritual atau iman. Nah, ini yang hari ini Yesus ajarkan kepada mereka, kepada para murid-murid itu adalah kecerdasan spiritual kita. Spiritual orang-orang percaya, kecerdasan iman orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Jangan sampai mempermalukan kehadiran Tuhan di tengah-tengah dunia ini, sebab kita menjadi role models ataupun teladan dari Tuhan yang telah diajarkan kepada kita. Kepada Bio dan keluarga besar Silalahi, kami infokan Samuel ini sejak kecil dia, karena bersamaan dengan anak kami Johannes ini, mereka bertumbuh dari anak-anak sekolah minggu.
remaja, sampai pemuda. Itu semua ada dalam kontrol yang boleh kami lihat. Jadi boleh kami pastikan dia adalah orang baik. Hanya saja Bio tadi emosionalnya itu perlu diingatkan. Ya, orang yang sangat taat, kalaupun sekali-sekali agak sedikit menyelinap gitu kan, itu normal saja. Suatu ketika Ibu Sintua kita minta kepada kami, Amang, tolong Amang diapa dulu Samuel. Dan setelah lakukan pendekatan, kita lakukan diskusi, beliau terima. Artinya bukan orang yang tidak mau dan mendengarkan kita. Ya. Bio kalau boleh lihat sekilas wajah, kalau saya baca wajah juga orang baik. Haleluya. Ya. Kalau orang baik ketemu orang baik, apa yang terjadi? Semakin baiklah pribadi ini. Kalau orang baik bertemu dengan orang yang kurang baik, minimal orang yang kurang baik ini menjadi orang baik. Tapi hari ini kita dipertemukan lewat dua pribadi menjadi satu, adalah latar belakang orang-orang baik. Jadi unang mailah kami amang dah Samuel sotung gabi dok keluarga sila lai so ay dia do jami tadi paditay ido orang baik hape song onoma ikut jaga umudu aka performance ni haba Tuhan di GP Ujung Aspal, karena Bapak adalah salah satu founder dari GP Ujung Aspal ini. Kita harus menghormati apa yang telah diletakkan, apa yang telah dibuat dasar oleh orang tua kita. Sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan dan melakukan firman Tuhan yang kita dengar itu seturut dengan apa yang Tuhan inginkan dari kita. Karena itu hari ini firman Tuhan berkata dalam Matius pasal yang ke-6, Matius pasal 6 ayat ke-33. Yesus tegaskan kepada anak kami Samuel dan Bio dan kepada kita semua. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Carilah dahulu kerajaan Allah, carilah dahulu apa yang dikehendaki oleh Allah, carilah dahulu apa yang menjadi pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan mau dari kita. Kalau orang sudah mendahulukan Tuhan, kalau kita sudah mendahulukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, maka kehendak yang kita punya itu tidak sulit bagi Tuhan untuk dinyatakan kepada kita. Apa yang menjadi kehendak kita, apa yang menjadi kerinduan kita, dan apa yang menjadi pergumulan kita, tidaklah hal yang sulit bagi Tuhan, karena kita lebih mendahulukan Dia dalam kehidupan kita ini. Ini janji Yesus kepada kita semua, termasuk kepada kalian berdua. Ya Samuel sama Bio ya. Pekerjaan kita itu ya harus, tapi teruskan memberikan hati kepada Tuhan, sehingga kita akan mendapat perhatian lebih dari sekedar dari Tuhan. Satu ketika ada seorang ibu yang berkata, Lukas pasal yang ke-11 ayat 27. Ketika Yesus masih berbicara, berseru seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Ayat 28. Tetapi Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Memang ada satu kebanggaan yang dilihat oleh ibu ini dari pribadi seorang Yesus, maka dia menyatakan isi hatinya kepada dia. Berbahagialah seorang ibu yang melahirkan engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Bahagianya orang tua kalau anak-anak kita, kalau keturunan kita adalah orang-orang yang menghormati Tuhan dan menghadirkan Tuhan
Tuhan di dalam rumah tangga mereka, sehingga sebesar apapun gelombang angin kencang yang melanda mereka, mereka akan dipelihara oleh Tuhan. Haleluya. Hari ini tentu tidak hanya mereka yang berjuang, termasuk kita semua, termasuk orang tua, seluruh keluarga, karena mereka memerlukan topangan, karena mereka masih rapuh dalam perjalanan rumah tangga mereka. Tapi jika topangan kita juga berikan kepada mereka, maka mereka akan menjadi rumah tangga yang kuat dalam kehidupan ini. Moloro amang inang kagel dektai mengidu petunjuk. Berikan dia petunjuk yang baik dan benar. Berikan dia nasihat supaya mereka menjadi keluarga yang utuh di hadapan Tuhan. Jangan menjadi batu sandungan bagi keluarga-keluarga kita, tapi hendaknya kita menjadi solution maker, menjadi pemberi nasihat untuk membangun dan meneguhkan mereka. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Hari ini perkataan ini tidak saja semata-mata dialamatkan kepada berdua ini, termasuk kepada saya dan saudara kita semua yang mendengarkan firman ini, menjadi perenungan bagi kita. Kita ingat dulu, mungkin ada 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, 30 bahkan sampai 50-60 tahun yang lalu kita seperti mereka ini. Kita mengingat betapa Tuhan memelihara kita dalam perjalanan rumah tangga kita, perjalanan keluarga kita, perjalanan anak keturunan yang Tuhan izinkan dan berikan kepada kita. Maka demikianlah kita diharapkan untuk mendoakan mereka, supaya mereka kelak menjadi orang tua yang menjadi penasehat-penasehat bagi generasi-generasi selanjutnya. Tuhan memberkati firman ini. Jadilah pelaku-pelaku dan pemelihara dari firman Tuhan yang kita dengarkan. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Amin. Kalau utang nanti kita selesaikan. Ya, kalau utang itu nanti. Tapi sekarang momennya harus kau nikmatilah. Ya. Apa yang telah dipersatukan oleh Tuhan tidak bisa diceraikan oleh manusia. Haleluya. Amin. Tetap bersalamat. Dengarkan firman Tuhan dan tetap perhatikan. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala hal. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya, untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercelah. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dengan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku. Kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri,
dan istri hendaklah menghormati suaminya. Puji Tuhan. Kalian berlutut. Marilah Tuhan Allah menyertai kamu, menyinarkan wajahnya atas kamu. Tuhan Yesus Kristus menyertai rumah tanggamu mulai saat hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kehidupanku dengan kemurahan-Mu, Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Inilah pernyataan kami di hadapan-Mu Tuhan. Karena hari ini kami rasakan seluruh lawatan-Mu yang luar biasa bagi kami. Kami boleh sehat, Tuhan, melaksanakan seluruh aktivitas kami. Kami boleh menikmati hadirat Tuhan lewat ibadah pemberkatan nikah pada siang hari ini. Semua yang boleh kami lakukan ini, Tuhan, kiranya Engkau berkenan. Biarlah nama-Mu yang kami puji, kami muliakan. Biarlah kemuliaan semuanya hanya bagi-Mu. Karena itu Tuhan, semua kami yang hadir di sini, yang bersuka cita atas pemberkatan nikah anak kami Samuel Tiopan Simaremare, Biopember Boru Silalahi,
yang telah Engkau izinkan menerima berkat Tuhan rumah tangga mereka pada hari ini. Dan mohon kami kepadamu Yesus Tuhan, tuntun bimbing mereka, berikan hikmat dari surga untuk membimbing keluarga ini Tuhan, sehingga mereka menjadi keluarga yang takut akan Tuhan dan melakukan apa yang telah kami dengar dari firman-Mu hari ini. Mereka meletakkan dasar rumah tangganya, mereka menempatkannya kepada apa yang Engkau ajarkan kepada kami semua, yaitu Engkau Yesus sebagai dasar rumah tangga dari sebuah keluarga yang dibentuk mulai hari ini. Kami percaya Tuhan, tidak ada pernah sia-sia kalau kami memberikan hati kepada Tuhan. Tidak ada sesuatu yang senantiasa menghambat kami, yang tidak bisa kami jawab dari seluruh persoalan yang ada. Karena Engkau ada hadir di sana, karena Engkau menjadi dasar letak daripada rumah tangga kami yang telah dibentuk oleh anak kami hari ini. Karena itu mohon kami kepadamu, seluruh kami, keluarga yang sudah hadir di sini, bahkan Tuhan yang sudah ada di gedung, kami semua umat-umat-Mu siang jemaat GP Ujung Aspal memohon kepada Tuhan, sertai mereka, tuntun mereka, dan peliharakanlah rumah tangga mereka di dalam damai sejahtera Tuhan. Walaupun mereka sebagai pekerja, Tuhan selalu menyertai dan menjagai mereka. Setiap kami orang tua memberikan doa restu atas pernikahan anak kami ini, karena mereka telah dipersatukan oleh Tuhan, dan kami tidak akan bisa memisahkan mereka. Karena Engkau yang menyatakannya, dan Engkau yang berfirman, jadilah kepada mereka seperti perkataan-Mu ya Tuhan. Pun kami berdoa, Ibu Situa kami, Jesi Mare-Mare ya Tuhan, anak keturunannya, anak cucunya, kami serahkan sepenuhnya kepada-Mu. Bimbing dan tuntun mereka, ajari mereka Tuhan untuk memberikan dukungan penuh kepada pernikahan anak kami. Demikian juga keluarga Silalahi, seluruh yang hadir maupun yang sudah ada di gedung, kami semua sidang jemaat, kami mendukung mereka dan mendoakan kiranya Tuhan menyertai perjalanan rumah tangga mereka. Selesai dari gedung ini, kami akan berlanjut Tuhan ke tempat pertemuan Sima di Kerangka. Seluruh yang boleh dikerjakan adat istiadat kami, semuanya kami serahkan kepada. Kami bersyukur kalau hari ini Kau berikan hari yang terang dan cerah bagi kami, dan semua ini adalah anugerah Tuhan yang kami patut syukuri. Seperti apa yang kami mohonkan kepada-Mu, maka demikianlah Engkau terus menerus memberikan yang terbaik bagi kami, dan kami ada mengucap syukur kepada Tuhan. Bahkan seluruh persembahan pujian dari rekan-rekan mereka pemuda-pemudi HKBP Jatimur, kami bersyukur Tuhan, lagu pujian itu dialamatkan untuk Tuhan menjadi pujian dan mengingatkan kedua mempelai ini untuk menjalankan rumah tangga yang sudah mereka bentuk. Demikian juga pujian yang disampaikan oleh sidang jemaat GP Ujung Aspal, menyatakan dan mengutarakan seluruh perjalanan mereka sebagai keluarga yang baru dibentuk. Mari Tuhan berkati pujian itu, bagi-Mu menjadi pujian, hormat, kemuliaan, dan bagi kami menjadi sukacita di tengah-tengah kehidupan ini. Seluruh pengambil bagian mempersiapkan segala sesuatu di dalam rumah Tuhan maupun di tempat pesta. Para anak-anak kami, rekan kerja daripada Samuel sebagai pemusik di gereja ini, para singers, hamba-Mu sebagai worship leader, dan hamba-Mu sebagai pembawa firman, semua ada dalam kekuatan kuasa-Mu ya Tuhan. Maka kami serahkan seluruh yang kami kerjakan itu menjadi pujian, hormat, kemuliaan Bapa. Biar Engkau semata yang dipermuliakan ya Tuhan, karena hanya bagi-Mu lah kemuliaan, dan kami semua ada dalam naungan kasih-Mu. Dan kami pulang bawa berkas-berkas dari Tuhan oleh seluruh pertolongan-Mu bagi kami. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah letih lesu berbeban berat Engkau beri kekuatan, dan Engkau berikan kelegaan bagi kami semua, sehingga kami pulang dari tempat ini akan
akan membawa kekuatan baru bersama dengan pertolongan Tuhan. Seluruh persembahan yang dikumpulkan untuk pekerjaanmu di tempat ini, balaskanlah kepada tangan-tangan mereka 30, 60, bahkan 100 kali lipat sebagaimana firman. Kami rindukan itu menjadi bahagian kami sekalian. Di atas semuanya bukanlah kehendak kami ya Bapa, tapi jadilah kehendak-Mu bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus dan Roh Kudus berhadirat dan berkarya bagi kami semua. Madok mai tadi tangya katopatai ale amanami. Ale amanami de benua gijam. Sai penorbadia maguar. Sai Roma harajau. Sai sau malomo di roham di menutungo songo di benua gijam. Leo matuhami hangodu siap hari. Sai sama dosa nami songo penesanam. Di dosa di doa namar dosa Tuhan. Unak kami tiga tu pangucuna. Palua mahami siap pangago. Ayahona punah harajau. Do tagugo. Rodia sangapos saleleng. Haleluya. Tajalo mapasu-pasu ya Tuhan. Asini rohani di bata ama. Mariti Yesus Kristus Tuhan. Tondi porbadia. Madongani hita mangurupi hita saluhut sa tikion. Hot may rodi salileng. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat kepada kedua mempelai. Selamat juga kepada sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati. Berkati sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Haleluya. Haleluya. Saya senyumnya itu sebetulnya hanya menutupi ketegangannya, ya. Saya percaya karena ini adalah pertama dan yang terakhir. Ya, sebab itu dia sangat tegang, ya. Sangat tegang. Kami juga tegang sebetulnya sebagai pembawa acara, sebagai pelayan-pelayan Tuhan di sini juga tegang, ya. Tapi ketegangan itu sudah berlalu karena Tuhan yang menolong dan Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kita semua. Haleluya. Yang mau lupa, nggak boleh lupa. Kalau bersih huta, ingat saya halo hasian saya doh. Ayo tuh, atuh. Gua mangalih orang teh. Aku mangalih. Aku mangalih tu Samuel, aku mangalih tu si Bio. Ya. Ini surat nikah kalian. Ya. Di dalam seluruh keperluan dipergunakan semaksimal mungkin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ya. Selanjutnya Horasma dihita saluhuna. Parjolo mauliatema dia mata di bata dengan basa naung mangalehon tikinauli dihita nama nurturi roha nak pikirata gabiwi mardalan dengan ulaon ibadah pemberkatan ni ianak kota buruta di bagasan manogoton. Puji Tuhan. Mauliate hudok kami dihamu jemaat GPI Ujung Aspal. Begitu indah tadi lagu pujian yang dipersembahkan untuk memberangkatkan kedua pengantin. Mauliate madihamu amanginang di lagu pujian nang pinasahat muna. Suaksonima nang untuk anak-anak kami napo sebulung dari HKBP Jatimurni. Terima kasih ya Manginang ya atas persembahan lagunya yang telah disuguhkan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Begitu juga untuk rekan-rekan pemusik, rekan-rekan Samuel bukan rekan saya. Terima kasih ya Manginang ya atas segala pelayanan yang disuguhkan yang begitu indah dalam ibadah hari ini. Suaksoni manang dihamu rajai hula-hula nami silalahi. Molate ma tulang, molate na tulang disa luhut. Haradio nerohata naro mangudurhon ianak kota dohot buruta di bagasan manogoton. Upasahat tami toktong molate dihamu tulang nami. Tulang Raja Simajutak.
ngadi nakin like ku si Marsal. Mulai tema dihamu tulang natulang nangro mangudurhon beremuna. Ia nakon nami dohot paruman nami di bagasan sadarion tuhat tama nama balosi saluhut na tuhamu tulang natulang. Duksidung acara sian gereja di bagasan uduk ni rohami mangilik kamu damang do dainang suak songoni parhala dunia riata amang pendeta rap udur mahita tu bagas nauku para dihami ima di gedung pertemuan Sima di Keranggan laho mangan idahan nalas minum aek si tio laus diuduti manon lau pasahaton dot majalo ulaun adat naho bartusi naso maralo tu ajaran ni tuhata. Jadi dak pola gajang bidhonoku tuhata ma nama masu-masu. Horas ma dihita salhudna. Moleate di tuhata, moleate dihita saluhudna. Nahu parsangapi hami padita gereja GPI suang soni akka penatua tim musik, song leader, multimedia, naposo bulung, akan naniot tang ni hasuton ni paranak dohot parboru na tipa hita kudul di joron itu hatta. Dihamu amanami inanami ngasih kopita manghuton patupa ima pemberkatan nikah. Hamisian parboru boru nami pemurun nami raja si mare-mare siaparanak lubomi madohonon nami tu penganten molosian huria hamu penganten ngaresmi be suami istri alai molosonot di paradaton ikon ulaut tadoson hatanina tu nama dokon oputa martukot siala gudi napinuka ni oputa parpudi ima ihutoni hita kana parpudi ima di ulau gedung Sima. Jadi lasmaru hata di si moleate madhita sude tuhata ma nama masu-masu horas ma. Moleate ma hatan pesawat. Hampa tak berguna. Bahasa cintamu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu agar kami dekat padamu. Andaikan aku pahami bahasa semua, hanyalah bahasa cinta kunci setiap hari. Ajarilah kami bahasa cintamu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu agar kami dekat padamu. Cinta itu lemah lembut, cinta itu lemah lembut, sabar sederhana. Itu
utusan itu murah hati, rela menderita. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, bagai Raja Wali, melintasi gunung.